Habis eksplor Probolinggo mulai dari Gili Ketapang sampai ke tempat-tempat di pusat kotanya, gak lengkap kalau kita nggak pergi ke tempat paling populer dan terkenal di kabupaten ini. Tapi kali ini aku cobain trip mandiri. Nah, kira-kira bakal nemuin tempat menarik apa aja ya selama di sini? Oke guys, akhirnya sampai juga di Bromo nih. Wah, ini abis hujan-hujanan ya teman-teman ya. Dan ya ini aku baru sampai villanya. Jadi kali ini lanjut dari Probolinggo ya teman-teman ya. Kita lanjut ya pasti ke salah satu wisata paling populer, paling terkenal, yaitu adalah Gunung Bromo ya. Nah, kali ini aku nginep di Gunung Bromonya. Ini deket banget sama puncaknya sih, udah summitnya. Tuh, view-nya bagus banget ya teman-teman ya. Tapi tadi sepanjang jalan hujan dan mendung sih, jadi belum begitu ramai. Gila. Awannya, embunnya, kabutnya tuh kenceng banget. Untung ya masih agak cerah ya samanya ya, jadi aku bisa videoin kayak gitu. Nah, oke, ini udah lama banget ya, kayaknya udah berapa tahun ya. Tapi aku nggak nginep di Bromonya guys. Aku ikut open trip, kalau nggak salah terakhir itu aku ikut trip di Malang. Jadi kali ini aku memang mau agak nyantai, jadi nginep di Bromonya. Sampai nanti besok sunrisean di Bromonya, sampai jalan keliling Bromonya ya, kayak gitu ya. Oke, aku tunjukin dulu penginapan kayak gimana. Nih, Villa Semesta. Nanti aku kasih lihat view-nya dari dalam kayak gimana. Kalau gitu kita mulai perjalanan kita di Bromo ya. Oke, kamarnya udah ready guys. Jadi aku bukan yang private room ya. Kalian bisa chat nomornya lewat IG ya teman-teman ya. Di sana dia punya sosial medianya. Kalian chat aja. Iya, yang mana mas? Ujung sendiri. Nomor Oke. 16. Nomor 16 ya. Oke, kasih mas. Nah, kayak gini. Oke, wah, kan cakep kan guys. Cuman sekarang agak gelap ya, jadi tuh. Cakep. Kayak gini. Terus kalau view-nya bisa pecah. Cakep sekali. Harganya nggak mahal guys. Harganya nggak mahal, sekitar 300 plus. Kalian bisa cek aja langsung, oke? Nah, cakep kan guys view-nya. Sebenarnya cakep banget guys. Apalagi kalau misalnya cerah ya teman-teman ya. Niatnya sih mau sunsetan di sini guys. Nih, sunsetnya bagus guys. Rooftopnya oke. Cakep. Harusnya ke sana sunsetnya. Sunrise-nya ke sana guys. Tapi aku pengen lihat dari summit ya. Bagus mana ya? Kalian ada ide kah? Ada cara? Kalau menyarankan aku udah balik guys. Nah, itu sunsetnya bagus banget sih sebenarnya kalau kalian mau sunsetan di situ atau dari sunrise ketutupan di situ. Cakep guys pemandangannya. Enak kan, santai-santai kayak gini. Gunung full gunung. Oke guys, ke tengah-tengah ini kayaknya lumayan rame deh. Jadi banyak warung tuh, banyak orang, banyak toko, banyak pedagang jualan di sini. Sate, ada mie ayam pentol. Di sini juga rame badannya. Street food. Terus ya toko-toko sih guys, kayak area tengah. Menyenangkan kayak gitu. Hotel-hotel juga sih. Tinggal dipilih-pilih aja kalau mau jalan pasar. Kalau kalian mau kafe, ada kafe-kafe nih di pinggir jalan kayak gini. Tuh, bakaran kayaknya ini. Atau temenku mau makan apa sih? Katanya dulu lah. Oke, ini dulu guys, temenku melirik. Dia pengen nasi goreng kayaknya. Permisi, ibunya ada nggak? Oh, dia ada makanan.
Isi Bu. Sekul goreng setunggal ki. Nggih. Berapaan Bu nasi gorengnya? 15. 15.000 ya. Sama telur. Sama telur itu dah. Ya, satu aja Bu. Pedas mau makan. Tuh, Rada pedes. rada pedes Bu. Sedeng berarti. Ini guys, ngicip punya temenku, ngurusin dia. Kalau hawa dingin gini emang bawaannya pengen makan terus sih. Ini benar-benar masih anget ya, punya fresh. Lumayan. Banyak kok guys. Bukan kemahan. Habis ini kita nggak puas look, coba makan yang lain ya. Nah, next kayaknya kalau dingin-dingin makan bakso. Seporsi berapa Pak iki? Coba lagi di Apa rek? Oh no. Pak, seporsi piro iki Pak? Saporsi 15 kopi. Yang ini? Iya, dapat yang ini kalau Oh, mau. masa dapat yang gede? Hah? Kalau yang campur yang gede dapat apa aja? Nah, yang gede ini satu, dapat yang kecil dua nanti. Oke. Kalau yang ini dapat ini dua tok. Oke. Itu kayak gitu. Kayaknya menggiurkan guys tuh. Sambelnya ada bisa. Boleh aku seporsi ya, Mbak ya? Oh, boleh. Besar boleh ya. Masakan. Iya wes enggak apa-apa. Ini 15 ini. Oke. Biasanya ada minyak Mas, cuma minyak sudah Lagi habis ya. Ini biasanya area makan daerah sini aja ya? Iya. Kalau di Cemoro Lawang memang di sini pertigaan. Nah, bagus ini. Oke. Ini guys, baksonya. Sambalnya aku ngomongin banyak nih, lagi pengen tuh. Enak nih, dingin-dingin makan bakso ya temen-temen ya. Rame juga tuh yang beli. Oke kok. Ini kan berasap ya, tapi nggak panas sih. Nah, sambalnya pedas. Soalnya cuma bapaknya jual bakso, kayaknya. Hai baksonya. Pokoknya malam ini dipuas-puasin makan, terus tidur, terus biar besok pagi bangunnya seger. Gede. Nah, telurnya. Ya. Nah, guys. Mas, putunya masih ada? Habis Mas, putunya habis, tinggal pisang goreng, sate ayam, pilot, bakso, sate ayam. Wah, komplit nih. Kayaknya juragannya. Boleh aku ini deh Mas, boleh? Boleh? Pisangnya. Oke. Apa yang digoreng ya? Iya, pisang goreng Mas. Dikasih topping. Untuk Coklat. varian rasanya ini, Coklat untuk keju ada toppingnya. nggak? Ada. Ya, coklat keju aja yang biasa. Dari Oh. mana Masnya? Surabaya. Surabaya mana? Oke. Mas, di sini tempat biasanya makan daerah sini aja ya kalau di Iya. titik sini. Pusatnya kuliner dan Di souvenir sini. di sini. Tapi kalau yang tadi bawa-bawa kan kafe kelasnya kan. Iya. Tapi tadi ada acara ya kalau nggak salah ya di bawah itu Oh, tadi. di bawah, di Heeh. balai desa itu ada acara orang hajatan Mas. Oh, hajatan aja, tapi pikir acara apa. Kayak gitu boleh. Mas katanya sekarang naik seruni online? Enggak, tiketnya? Kurang paham kalau suruh ini enggak kayaknya. Enggak ya? Iya. Kalau bayar di tiketin di sana ya? Iya, cuma di sana aja. Tapi Bromo sekarang ada tempat baru nggak selain jembatan kaca, selain Seroni, selain titik-titik sunrise point yang lain-lain Teletubbies paling ya. Masih belum ada. Belum ada ya. Iya. Tapi ya emang Yang terbaru cuma jembatan kaca yang tadi masih buka. Ada Udah buka. aja. Udah Hari buka. ini. Buka lagi. Yang gitu. Tapi emang kalau Bromo nggak bosan ya Mas ya? Iya, meskipun berapa Meskipun kali pun gitu-gitu pengen aja, balik aja terus pokoknya. Ini kayaknya nggak segi dingin kayak Nggak. ya? Kalau bulan-bulan ini udah nggak begitu dingin. Hmm. Kecuali angin loh.
Kalau angin dingin. Padahal hujan ya. Tapi mesti katanya kalau orang-orang kalau musim hujan ya malah nggak dingin ya Enggak sebenarnya. Yang pas bulan Juli, Ah, Agustus, September. ini harus biasanya mengetap. Kabutnya tapi ada kan masih awan-awannya. Ada. Semoga besok dapat view yang bagus. Tapi tadi hujan sih. Biasanya kalau hujan, Masnya udah berapa hari di sini? aku di Probolinggo sih. Oh, di Probolinggo Konten di sana aslinya. sebelumnya. Enggak, aslinya Surabaya kan. Cuman konten ke Gili, ke Tapang dan lain-lain. Surabaya mana, Mas? Sidoarjo perbatasan. Itu aja. Pengurus sih? Paru. Waduh. Tahu, wah pernah kerja jaga-jaga di sana. Lewatnya sering, Mas. Oh, sering. Soalnya saya kalau mudik ke Madura. Ya, oke, berarti orang Madura nih, Mas. Iya. Aku belum ngonten ke Madura, Mas. Pengennya ke Sumenep kapan-kapan. Banyak, Mas. Cuman pantai-pantai. Nah, next ada sate nih. Kok yang jualan 3 orang, Pak? Ada 4 Pak. 4 orang itu. Ini ya tadi nih, ini bosnya ini. Ini bosnya. Satenya berapa kali, Pak? Satu bungkusnya 2 porsi. 20. Satu porsinya 1 porsi 20. Ayam ya itu ya? Iya. Ini dia. Boleh seporsi ya, Pak ya? Nih, sate ayamnya guys, sudah datang, sudah mateng. Wow. Makan sate ayam anu ya. Bola ayam sih ini, bola daging ayam menurutku. Ini emang kayak pusat area makanannya ya, jadi ramai. Tapi mungkin ini kelihatannya nggak rame ya. Maksudnya orang-orang yang emang stay di sini. Cuman katanya tadi kan ngobrol sama beberapa orang, nanti tetap akan rame, tetap macet. Ada beberapa titik. Karena yang ikut open trip tuh banyak banget biasanya. Oke. Mereka ramenya entar ya jam 2. Nah, itu biasanya mereka kalau open trip, kalian tahu kan rutenya open trip itu biasanya kan ke Tanjakan 1, dari situ ke Kawah, ke Pasir Berbisik, terus terakhir ke Bukit Teletabis tuh 4 biasanya mereka kayak gitu. Tapi spotnya Bromo itu aja sih. Biasanya beda, yang bisa kalian bedain tuh beberapa titik spot yang spot titik lihat aneh guys, lihat Gunung Bromonya. Yang mungkin kalau open trip nggak bisa kalian di sini, jadi ada beberapa tip view arah belakang Bromonya itu ada beberapa opsi kayak gitu. Oke, sekarang yang manis-manis sedikit ya kita dessert. Kejunya tidak enak masuk. Nah, aku pikir bakal beli aja. Ya kok sesuai menurutku, masih ya, harganya masih sesuai. Kayaknya udah dingin, aku masih merasa belum kenyang guys ya. Tapi kita udah ngintipin hampir semua sih. Maksudnya tadi bakso, mie ayam udah makan dikit-dikit. Nggak cilok, mie ayam sih, mie ayam yang belum ya. Coba aku masih lapar. Ya nantilah. Nah, ini sebelum tidur, besok kan kita mau lihat sunrise ya. Jadi yang tadi aku lihat tuh areanya tuh malam tuh tetap ramai teman-teman tuh. Kalian ada tetap aja ada motor, ada ini kan jalan ya. Lumayan dari tadi tuh suara kendaraan tuh weng kayak gitu sih. Intinya mereka kedengeran lah kayak gitu. Jadi ini udah di inti ya. Tadi kita udah lihat deket dari hotel udah kayak ada orang dagang, ada toko, ada kafe, tempat makan gitu kan, enak sih. Aku sudah setelah sekian lama, dulu aku ikut open trip di Malang ya, lewat Malang, Jalur Malang Putih, pun semuanya dari Malang ya rata-rata ya. Ini aku baru pertama kali sudah berapa puluh tahun ya, puluhan tahun benar, nyampe serius kalau lewat Probolinggo. Karena dulu Probolinggo pun aku masih mungkin agak bocil lah, tidak memperhatikan jalan. Tapi jalannya sekarang udah bagus banget sih menurutku. Maksudnya udah enak gitu, benar-benar enak, sampai daerah Bromonya enak. Terus tadi kena sekali tiket masuknya yang di bawah tadi aku kena 25.000 per orang ya. Oke, itu aja sih teman-teman kalau gitu. Kalau malam nggak kelihatan, nanti kita lanjut besok pagi ya untuk sunrise-an.
Pagi guys, akhirnya nyampe. Ini aku mau lihat sunrise-nya di Seruni Point ya guys ya, di salah satu titik spot sunrise di Bromo. Jadi udah lumayan cukup ramai kok guys tuh. Sekelilingnya ada warung. Ini adalah parkir motornya. Sekarang pukul 04.40 teman-teman. Jadi saya hampir udah setengah 5 lebih ya. Kayaknya udah mulai sedikit-sedikit ada cahaya. Jadi kayaknya kita mau lanjut aja, kita langsung ke atas daripada ketinggalan. Aku mau time lapse soalnya. Nah, kita langsung ke sini, kita naik ya. Yuk. Mataharinya udah muncul guys. Ini lumayan menanjak ya coy. Tuh. Mengetan napas coy. Lumayan tinggi ini tanjakannya sih menurutku. Oke, aku gak akan banyak ngomong karena aku mengatur napas ya teman-teman ya. Dan gelap juga kan, belum kelihatan. Nanti ketemu di atas. Ada warung coy. Wah, dari atas ini kelihatan jelas. Ini mulai rada terjal lagi teman-teman. Tapi yang tadi yang paling terjal yang bawah tadi, yang awal aja. Kayaknya ini not really sih. Ada warungnya di sini. Sini juga bagus sih coy. Kalau udah nggak mau naik lagi. Oke, kita sampai di tingkat kedua guys. Ada Bukit Kedaluh. Terus ada kafe coy. Ada kafe. Banyak tempat duduk, santai-santai. Nah, kayak gini ya kalau kalian lihat cahaya mataharinya dari sini. Ada toilet. Sebenarnya nyantai sih. Harusnya mungkin paling aman kalian start dari bawah parkir motor tadi sekitar jam 4 itu guys sudah maksimal. Tapi kalian bisa lebih nyantai aja jalannya untuk nggak terburu-buru dapetin sunrise-nya. Food court guys. Ada food court. Saya lama banget ya aku nggak ke Bromo ya. Kayak apa? Kayak orang baru ke Bromo. Nah, ini kita udah mulai naik tangga nih. Nah, mulai tangganya. Yuk. Nah, udah sampai merah-merah teman-teman. Jadi udah deket banget tuh. Tinggal satu tingkat. Kita nyampe. Patokannya warna merah nih guys. Puncaknya. Kayaknya jualan coy di sana. Oke, aku langsung pasang tripod buat buat ambil video. Udah sampai guys. Ini kalau kalian mau shoot sunrise sebelah sana. Kalau kalian mau foto di awan. Kayaknya aku dulu terakhir ikut awan trip jatuhnya di sini deh, di Seruni Point ini, bukan di penanjakan deh. Kita lihat apakah cerah. Cerah guys, cuman nggak ada awan. Aku pikir kalau ada sih. Itu banyak mulai sana nyantai ambil sunrise-nya. Ntar ya, aku tadi foto dulu aja. Yuk. Oke guys, ini udah mulai sunrise ya. Kalian bisa lihat sunrise-nya. Coba di shoot sunrise-nya. Nah, jadi cakep banget ya. Dan ini Bromo lagi hijau ya, karena kan sekarang lagi musim hujan ya teman-teman ya.
Jadi itu hijau ala-ala Swiss, sebelah kiri bisa di shoot. Apa hutannya ya, tebingnya itu lagi hijau-hijaunya, jadi cakep banget kayak gitu. Dan ini dengan clear, meskipun nggak ada itu ya, meskipun nggak ada awannya, nggak nutupin sama sekali. Tapi aku udah pernah dapetin dulu yang ada awannya nutupin sama sekali. Tapi ini bisa kelihatan cakep banget untuk view Gunung Bromo ya teman-teman. Jadi sepanjang sisi sini, ini kayaknya aku dulu terakhir yang lewat open trip Malang yang poinnya di Seruni ini sih guys. Nah kayaknya itu aja ya untuk episode sunrise kita di Bromo. Ini adem banget guys ternyata, tapi enak, cuacanya enak banget kayak gitu. Nah aku mau nikmatin view-nya aja. Nanti dari sini aku nggak tahu lagi mau kemana daerah sini. Nanti tungguin aja ya, kita lanjut ke tempat berikutnya. Untuk kisi-kisinya ya nanti aja di belakang tempat lain. Oke, kita enjoy view-nya. Nah, udah sampai parkiran guys. Finally. Itu kayak jembatan kacanya Bromo ya guys ya. Tadi sih aku ngelewatin tuh. Apa? Jembatan kaca. Tapi nggak tahu sih harganya berapa ya coy ya. Nggak tahu nanti mau mampir ke sana atau enggak. Kayaknya mau breakfast dulu terus istirahat sih. Kayak gitu. Coba ke warung dulu ya guys. Kan bakso aja guys nih. Pak, baksonya berapaan? 20.000. Boleh satu porsi pak? Yang kasar semua boleh nggak pak? Boleh. Nih guys, sambal wake. Pagi-pagi langsung makan yang udah sudah segar. Aku agak takut kepedasan tapi nggak tahu. Kayaknya nggak pedes kayaknya. Pedes sih, oke lah. Nggak panas guys lagi. Kita udah dingin ya. Karena pilihannya banyak. Ada pecel, rawon, mie instan, sama telur. Tapi kalau di atas kebanyakan pop mie sih teman-teman. Pop mie kayak gitu. Kalau di sini mungkin ada banyakan. Nah, makan dulu, nanti kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Nah, tambah gorengan with view nih guys, tuh makin sedep. Gorengan sama Gunung Bromo, satu pasang ya guys ya. Nah, kalau dari ini parkiran lebih kelihatan ya guys ya. Jadi di situ kalian bisa lihat yang rame-rame itu juga tempat next destination di Bromo guys. Jadi itu jalan nanti ke arah kawah. Kawahnya kelihatan ya di situ naik. Kayaknya nggak lama juga kok, cuman sejam lah PP, kira-kira sejaman sih untuk jalannya kayak gitu. Nah biasanya kalau open trip rutenya dari sini, dari Seruni, dari atas itu Seruni, terus ke situ ke kawah Bromo, terus ke Pasir Berbisik daerah sana kayaknya, terus lanjut Bukit Teletapis terus balik ke Malang. Kalau open trip kan dari Malang kayak gitu sih guys nih. Jelas clear banget nih, cuaca lagi clear banget, lagi hijau, lagi cakep sih sekitaran ini Bromo. Ini guys, kita masuk ke jembatan kaca lewat Seruni Point sini.
langsung turun ke bawah cari gedung. Tapi belum bisa sih guys, belum bisa masuk ke jembatan kacanya katanya infonya. Jadi kita ya di depannya aja ya. Oke guys, sekarang kita nyampe di Seruni Point ya. Seruni Point malah. Ini adalah jembatan kacanya Seruni Point guys, yang viral, yang hits, sempat viral pada zamannya ya. Meskipun sampai sekarang doi belum dibuka untuk umum ya teman-teman ya. Tapi kalian bisa nunggu kabar lebih lanjut aja. kemarin katanya orangnya sempat ada info katanya kemarin boleh dicoba dibuka, tapi sekarang udah ditutup lagi karena belum resmi ya teman-teman ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian lihat ini, tak kasih tahu, kalau kalian di tengah situ itu langsung bolong kan, viewnya bolong ke arah Gunung Bromo. Kayaknya bakal bagus banget sih kalau kalian spot foto di situ tengah, ataupun kamu dari sini. Cuman di tengah situ background Gunung Bromonya juga dapat kayak gitu. Nah, kayaknya itu aja ya guys ya yang di Seruni Point-nya. Not much to do, tapi kalian bisa masuk free untuk lihat-lihat sekitar, foto di depan jembatannya dari atas kayak gini. Kayak gitu. Tapi belum bisa masuk ya teman-teman ya. Jangan nekat aneh-aneh karena kalian nanti bisa ditangkap ya gitu. Ataupun ini kan kita nggak tahu ya keamanannya udah sampai seberapa untuk uji tesnya ya. Jadi kalau sekedar untuk lihat sekitarnya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, habis ini nggak tahu aku mau mikir kemana, nanti tungguin aja. Habis ini kayaknya istirahat dulu. Kemarin belum sempat lihat guys hostku yang view dari itu ya, yang agak terang ya. Kemarin kita datang ke sorean. Nanti aku tunjukin view yang lebih jelas di penginapan. Oke. Nah kayak gini guys untuk view dari rooftopnya Semesta Villa ya. Kalian bisa lihat belakangku ijo-ijo banget gunung. Enak sih kalau kalian bikin barbekyuan ya di sini. Oke banget, coba bisa di shoot ke arah kiri. Kayak gimana kira-kira untuk pemandangannya, kameramen. Nah, terus bisa diarah sedikit ke arah kanan biar tahu juga kondisi cuacanya, kondisi view-nya seperti apa. Cakep ya. Jadi ini sebenarnya rooftopnya oke banget sih guys. Kalau kalian ngadain ya ngobrol, ngopi, kalau kalian bosen ya ke balkoni untuk dapat 360 derajat pandangan ya. Di sini oke banget. Tadi sama barbecue. Oke tempatnya. Oke, kayaknya untuk vlog singkat seharian di jalan-jalan di Bromo seharian ya. Kayaknya udah, tapi aku mau tutup di tempat makan dulu. Nanti abis ini kita ke cafe, salah satu cafe yang ada. Sekalian aku turun pulang, nanti cari tempat yang cakep kayak gitu. Nah, overall menyenangkan ya kalau Bromo itu nggak bosen sih. Maksudnya kalau sering-sering pun nggak bosen. Pokoknya kalau patokan wisatanya udah pasti kan viewpoint ya. Viewpointnya ke arah Bromo itu ada beberapa titik. Kalau kalian mau blusuk-blusuk sebenarnya banyak banget teman-teman. Jadi mulai kalau kalian cek di sosial media ya di sosial media TikTok dan lain-lain tuh sebenarnya banyak banget untuk termasuk YouTube ya, banyak banget untuk tips dan trik menuju tempat-tempat hidden kayak gitu untuk area view Bromonya. Tapi overall lebih kayak spot ke arah Gunung Bromo, terus pasir berbisik, Bukit Teletabis, kawah wes sekitar itu aja. Untuk yang baru-baru mungkin kafe-kafe, makanya kita terakhir tutup di kafe. Karena aku juga sekali-sekali pengen liburan nyantai ya teman-teman, jadi aku ya nyantai aja, lihat sunrise dan istirahat dengan menikmati suasana yang Bromo. Ya udah kayak gini udah senang banget sih gitu. Untuk tiket masuknya tadi aku cuman kena ya awal-awal 25.000 per orang. Terus untuk tiket-tiket lainnya nggak kena lagi teman-teman. Jadi parkingnya aku parkir aja di beberapa tempat itu parkir rata-rata 5.000 ya. Tapi overall untuk masuk wisatanya cuman kena 25.000 aja sih aku kenanya. Jadi murah banget ya. Kalau kalian mau turun ke bawah itu bisa sewa trail 300.000 ataupun naik jeep sekitar 700-an. Terserah enaknya kayak gimana. Tapi sebenarnya kalian boleh banget ya kalau kalian berani turun sendiri naik kawah, naik motor sendiri,
boleh. Tapi disaranin kalian pakai motor yang mumpuni ya. Kalau nggak kopling, pakai yang motor bebek dan kondisinya bagus ya teman-teman, pastiin. Itu kalian bisa jalan-jalan sekalian ke kawahnya, ke Pasir Berbisik sama Bukit Teletubbies. Kayak gitu. Aksesnya ada banyak. Udah pasti kalian udah tahu, mulai dari dari Singosari, Lawang, Malang itu banyak areanya. Probolinggo, terus ini Lumajang juga bisa ya. Jadi banyak banget aksesnya ke Bromo, tinggal pilih aja. Kayak gitu. Tapi yang paling oke kayaknya ini Probolinggo, view-nya paling cakep, kayak di Swiss gitu kalau di jalan. Terus aksesnya udah rapi gitu loh. Maksudnya dalam arti kata aspalan, pokoknya nyaman lah jalannya, mantep banget, sangat nyaman untuk even pun kalian naik motoran kayak gitu. Nah tadi aku juga dapat tips dari temen kamar ya, jadi sama tamunya doi nginep di sini itu karena di depan itu guys, di shoot situ, bisa ke arah sana nggak? Nah di depan itu guys, kalian tinggal jalan kaki aja, itu langsung view Gunung Bromo itu guys, kelihatan kan ujungnya? Nih aku zoomin ya. Nah itu, dari dalam villa kalian udah bisa lihat Gunung Bromo. Di situ ada hidden spot ya teman-teman ya. Kalau kalian mau tahu tuh, tadi masnya udah kesana buat ngintipin, langsung dapat view Gunung Bromonya kayak gitu. Oke, habis ini kita lanjut aja ya ke cafe kalau gitu buat makan. Oke guys, kita quick stop dulu ya. Ini ada namanya Shelter Coffee. Lumayan lucu sih sebenarnya tempatnya. Dan arah kita jalan pulang juga. Kayaknya jual kopi-kopian sih, biar kita nggak ngantuk. Jadi aku beli kopi sebentar. Tapi spot nongkrongnya banyak sih. Banyak yang nongkrong di sini. Kayaknya dia jual macem-macem deh. Ntar ya, aku coba tanya. Nah ini guys menunya. Lumayan lengkap loh. Tuh. Jadi ada Instagram, Facebook ya. Sama apa ini? YouTube. Ada YouTube-nya. Makasih ya. Terus Mbak spesialnya di sini apa? Spesialnya? Mau kopi atau non kopi nih? Kopi. Kopi kita ada Arabica sama Robusta. Kalau Arabica bisa beli sebelah sini, ada beberapa bin. Oke, jadi jual ini juga ya? Jual apa namanya ini? Iya, di sana sebelah Di sini sana. ya, jual kayak gini ya. Tapi kalau mau nyoba bisa kopinya ini dulu ya. Yap. Kalau makanannya, snacknya? Kalau snacknya kita ada berapa? Ada french fries, gorengan, tempe, kebab. Yang paling best seller tempe kriuknya. Tempe kriuk. Yap. Kayaknya enak tempe kriuk. Cara promo kayak gini kan. Kalau makan beratnya ada ini ya? Mie, nasi goreng Iya, ya, komplit ya. Bentar ya, kalau gitu aku pesen-pesen dulu teman-teman. Oke guys, ini aku pesen snack-snack aja. Jadi ini ada yang crispy tadi, tempe crispy, potatoes, terus sama pisang ya, sama kopinya. Segar, enak juga guys, kopinya kerasa. Enak sih ini suasananya teman-teman. Itu berkabut, coba kamu shoot ke sana. Cepet aja nggak apa-apa. Tuh, lagi berkabut ya teman-teman ya suasananya. Enak juga kan, bisa chill pinggir jalan. Kayaknya sejuk, enak sih. Enak loh ini. Habis ini kita dari cafe lagi satu lagi buat makan beratnya ya. Lalu. Oke, ini kayaknya tujuan terakhir kita guys. Nah, bukan di Nadia Hotel ya atau di restoran, tapi ini guys ada Arma Jiwa. Ini cafe juga sih modelannya. Dan katanya sih cukup lagi hits ya, lagi tren ya. Aku dapat kabarnya dari tamu yang sehotel tadi gitu kan. Katanya ini lagi hits. Nah, rame nggak sih? Nah, kayaknya mau nutup vlog kita untuk jalan-jalan di Bromonya di sini ya, di tempat ini. Kayaknya keren tempatnya.
Oke guys, ini menunya nih. Tuh, Amor Jiwa Coffee. Cuman tipis ya, cuman 2 lembar gini. Nah, ini bisa kita lihat tuh kopinya. Oh, masih masuk akal guys. Harganya masih oke. Macam-macam kan, nggak yang terlalu ekspensif buat aku ya. Kalau menurutku ya, rate segini dengan kelas resto yang kayak gini. Soto ayam 20.000 Nusantara Foodnya. Mirip sama kayak yang Bromo Atas kan harganya kan sekitar segituan. Nggak begitu mahal. Tuh habis scan mie. Oke, kalau gitu aku pesan dulu makanannya ya. Bacanya tiba-tiba hujan ya, pas banget kan, tepat banget kalau menutup vlog kan. Jadi bingung mau ngaruh vlog gimana. Ternyata akhirnya hujan. Ini sorry guys, aku tadi hampir kelupaan sampai aku ke review nih habis. Karena enak. Menurutku selama di Bromo ini yang paling oke sih, yang aku coba ya. Karena dari harganya menurutku nggak terlalu jauh signifikan sama rata-rata yang ada rate-nya di Bromo ya, tapi rasanya cuman ada PPN-nya 10% cuman dikit, tapi rasanya enak. Ini kayak ya daripada bingung random makan apa, mungkin ya kalau aku ngajak ke tempat inilah ya, mungkin kalau sama teman atau keluarga kayak gitu. Tapi ya kalau mau coba-coba lain ya sebenarnya oke, cuman ya enak ini aja kalau menurut buat aku ya. Gitu aja lah. Nah, oke kalau gitu aku tutup ya kalau gitu untuk jalan-jalannya di Bromo. Episode perjalanan liburan di Bromonya singkat. Ternyata rangkumannya kalau jalan mandiri cukup murah meriah ya kalau jalan ke Bromonya sendiri. Kecuali kalian mau ke kawahnya turun. Tapi kalau kalian berani sama motor kalian sendiri atau mobil kalian udah merasa sakti, monggo. Harganya sama aja murah gitu kan. Tapi overall tempat wisatanya domestik oke lah, murah, menyenangkan kayak gitu. Tempatnya juga bagus, menyenangkan kayak gitu. Oke, gitu aku tutup ya sampai di sini. Thank you udah nonton, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Oke, bye.